Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9 MTS Nurul Falah. Kita lanjut pelajaran ketiga, pelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas bab terakhir di pelajaran IPS, bab 4, tentang kehidupan masyarakat Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga reformasi. Disiapkan bukunya, dilihat bukunya bab 4, kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masuk yang pertama yaitu masa awal kemerdekaan. Dia tandai dengan apa? Serangan tentara sekutu yang mulai diarahkan ke Indonesia. Sekutu itu terdiri dari negara Amerika, Jerman, dan lain-lain gitu ya. Setelah menguasai Pulau Irian dan Pulau Morotai di Kepulauan Maluku pada tanggal 20 Oktober 1944. Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Armada Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik, menyerbu Kepulauan Leyte di Filipina. Nah, penyerbuan ini adalah penyerbuan terbesar dalam Perang Pasifik. Ini masa penjajahan Jepang ya. Jadi kali ini kita bahas tentang bagaimana proses detik-detik Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya. Ya, nah hal ini merupakan diketahui oleh orang Indonesia tentang Perang Pasifik. Ya, nah untuk menarik simpati rakyat Indonesia, saat itu kan Indonesia dijajah oleh Jepang ya. Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih di samping bendera Jepang. Jadi karena orang Jepang takut ketahuan kalau negaranya sudah terjepit gitu ya, maka supaya orang Indonesia nggak curiga, maka Jepang mengizinkan untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang dan boleh menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setelah lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik sudah sangat terdesak. Diketahui dengan dibomnya dua kota Hiroshima dan Nagasaki gitu ya. Angkatan Perang Amerika Serikat sudah tiba di daerah Jepang sendiri dan secara teratur mengebom kota-kota utamanya. Bahkan ibu kotanya sendiri, Tokyo, sudah dibom sudah hancur menjadi tumpukan puing. Nah, udah kalah nih Jepang gitu ya. Nah, lalu karena sudah dalam keadaan terjepit, pemerintah Jepang memberikan kemerdekaan kepada negara-negara yang merupakan front terdepan, yakni Burma dan Filipina. Tapi kemudian kedua bangsa itu memproklamasikan lagi kemerdekaannya lepas dari Jepang. Jadi mereka nggak mau kalau merdekanya dikasih oleh Jepang, gitu ya. Adapun kepada Indonesia baru diberikan janji kemerdekaan di kemudian hari, jadi belum dilepas gitu ya. Dengan cara demikian, Jepang mengharapkan bantuan rakyat Indonesia untuk menghadapi Amerika. Dan saat itu, pada pertengahan tahun 1945, ketika tentara Serikat mendarat di Pelabuhan Minyak Balikpapan, dalam keadaan yang gawat ini, pemimpin pemerintah pendudukan Jepang di Jawa membentuk sebuah badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan atau Dokuritsu Junbi Chosakai atau yang dikenal dengan BPUPKI. Badan itu beranggotakan tokoh-tokoh utama pergerakan nasional seperti Soekarno dan Hatta. Oke, pembentukan BPUPKI. Nah, ini proses perjuangan kemerdekaan. Sebagai akibat dari kekalahannya di berbagai medan pertempuran, Jepang yang kehilangan kewibawaan pun memilih menarik mundur militernya dari Indonesia. Jadi diusir pulang nih tentaranya di Indonesia. Akhirnya membuat Jenderal Kunaiki Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia dengan tujuan agar rakyat Indonesia tidak melakukan perlawanan. Jadi udah takut dia karena tentaranya udah habis kalau sampai dilawan sama Indonesia bisa pulang sendiri gitu ya jenderalnya. Nah, dalam perjalanan menyongsong kemerdekaan dibentuklah BPUPKI dan PPKI. Pemerintah Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Diingetin, BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 di Jawa oleh Jenderal Kumakichi Harada. Jadi yang bentuk adalah orang Jepang. Tujuan BPUPKI adalah untuk menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Pengurus BPUPKI terbentuk pada tanggal 29 April yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung, Rajiman Widoyo Diningrat. Kamu kan taunya Rajiman Widoyo Diningrat gitu ya, nah itu singkatan KRT. Sementara anggotanya berjumlah 63 orang ya. Kemudian sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni.
yaitu dengan tujuan untuk merumuskan dan membentuk rangka dasar dari Undang-Undang Dasar yang akan menjadi dasar negara Indonesia. Jadi sidang pertama bikin undang-undang, sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli. Agendanya bentuk negara, rancangan UUD, kewarganegaraan, wilayah negara, pembelaan negara, ekonomi, keuangan, pendidikan, pengajaran, serta dalam hal ini ada dibentuknya panitia perancang Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 9 orang ya, ini salah ya nak, bukan 19 orang. 9 orang yang disebut dengan panitia 9 ya, dengan ketua Ir Soekarno, panitia ekonomi dan keuangan diketuai Muhammad Hatta, dan panitia peta atau pembela tanah air dengan ketua Adi Kesno Cokro Sujoso. Panitia perancang UUD membentuk lagi panitia kecil beranggotakan 7 tambah 2 ya, 9 orang, 2 itu masuk Soekarno dan Hatta, yaitu Profesor Dr. Mr. Supomo, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Agus Salim, Mr. R.P. Singgi, Sukiman, dan Wongso Negoro. Pada tanggal 13 Juli 1945, panitia perancang UUD mengadakan sidang untuk membahas hasil kerja panitia kecil perancang UUD tersebut. Kemudian pada tanggal 14 Juli, panitia perancang UUD yang diketuai oleh Ir Soekarno melaporkan hasil kerja panitia. Yang pertama, pernyataan kemerdekaan Indonesia. Jadi baru bisa disebut merdeka jika sudah melakukan pernyataan. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Kenapa UUD itu dibaca saat upacara, kemudian saat momen-momen penting? Karena Undang-Undang Dasar merupakan dasar berpijaknya sebuah negara di Indonesia. Selanjutnya, sesudah sidang tersebut dilaksanakan, terbentuklah Perumusan Dasar Negara Indonesia dari hasil mufakat yang dilakukan oleh Panitia 9. Dari mufakat tersebut, Panitia 9 menyepakati perihal yang pertama bentuk negara, yaitu negara kesatuan, bendera nasional warnanya merah putih dan disebut Sang Merah Putih, bentuk pemerintahannya republik, artinya dikepalai oleh presiden ya, bahasa nasionalnya bahasa Indonesia, pernyataan kemerdekaan, pembukaan UUD, dan batang tubuh UUD. Baru pada tanggal 16 Juli, BPUPKI menerima naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh Panitia Perancang UUD. Nah, setelah tugasnya selesai nih BPUPKI dibubarin, dibentuklah PPKI. PPKI merupakan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI merupakan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pun menjadi corong bagi pemuda Indonesia untuk menyatukan pendapatnya hingga akhirnya dibubarkan pada masa kekuasaan Jepang. Jadi Jepang mulai panik nih, kok udah siap ya orang Indonesia gitu ya. Maka dibubarin BPUPKI dan diganti untuk mengulur sebenarnya gitu ya, diganti dengan PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai pada tanggal 7 Agustus 1945. PPK itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia di mana izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsikal Jepang yang berada di Saigon. Organisasi ini beranggotakan sebanyak 21 orang dari berbagai daerah di Indonesia dan ketuanya adalah Insinyur Soekarno, wakilnya Muhammad Hatta, penasehatnya Mr. Ahmad Subarjo, dan tanpa sepengetahuan Jepang, PPKI menambah lagi 6 orang anggota yaitu Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman, Sayuti Melik, Iwakusuma Sumantri, dan Ahmad Subarjo. Ini tanpa sepengetahuan Jepang ya. Pada 9 Agustus, tiga tokoh nasional yaitu Rajiman Widodiningrat dipanggil Jenderal Terauchi ke darat Vietnam untuk menerima informasi mengenai kemerdekaan Indonesia dan bisa dilaksanakan dengan segera. Sidang pertama pada 18 Agustus. Jadi udah merdeka ya, kalau PPKI baru melakukan sidang setelah merdeka. Hasilnya adalah mengesahkan UUD 45, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama di Indonesia. Membentuk komite nasional untuk membantu tugas presiden sebelum DPR dan MPR terbentuk.
Sidang kedua tanggal 19 Agustus atau besoknya, memutuskan beberapa hal. Yang pertama, membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat, membentuk 12 departemen dan menteri-menterinya. Dan yang ketiga, menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia atas 8 provinsi beserta gubernurnya. Kalau sekarang kan ada 34 ya, dulu hanya 8 provinsi. Nah, ini adalah peristiwa sebelum merdeka, dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Kamu pasti udah pernah dengar dan udah pernah belajar ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Indonesia. Namun di balik kemerdekaan Indonesia dari penjajah tersebut ada ketegangan yang tercipta dari golongan tua dan golongan muda. Jadi Rengas Dengklok itu penyebab pertamanya adalah karena perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda terkait dengan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Ikana, Aidit, dan Khairul Saleh. Jadi terhadap proklamator Indonesia itu Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 jam 3 dini hari atau jam 3 pagi, di mana Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok daerah Kerawang. Awal mula terjadinya peristiwa Rengas Dengklok karena adanya perbedaan paham tentang waktu mengumumkan proklamasi. Jadi, golongan muda itu takut kalau Soekarno nanti dipengaruhi dan, ngikutin Jepang gitu ya. Maka Soekarno dan Muhammad Hatta diculik, diasingkan gitu ya, dipisahin dulu, disembunyikan supaya nanti, apa namanya, merdekanya lebih cepat gitu ya. Nah, ketegangan bermula dari berita kekalahan Jepang yang menyerah tanpa syarat pada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Kabar tersebut membuat golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, Soekarno dan Hatta tidak ingin terburu-buru dan menginginkan proklamasi sesuai dengan PPKI karena kekuasaan Jepang masih mendominasi di Indonesia. Nah, ini baru terjadi perlawanan nanti. Golongan muda mendesak memproklamasikan kemerdekaan secepatnya dengan mempertimbangkan Indonesia dalam keadaan kekosongan kekuasaan. Jadi pada saat itu Jepang udah kalah telak gitu ya. Jadi golongan muda maunya segera merdeka. Lalu golongan muda khawatir jika kemerdekaan sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia menjadi seolah-olah pemberian dari Jepang. Kan tadi kalau dari PPKI berarti merdekanya dari Jepang dong gitu ya. Golongan muda mengadakan rapat di ruangan lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur pada 15 Agustus jam 8 malam dihadiri oleh Khairul Saleh, Zohar Nur, Kusnandar, Subadio Margono, Ikana, dan Alamsyah. Hasil rapatnya adalah golongan muda tuntutan agar bangsa Indonesia segera mungkin memproklamasikan kemerdekaan dengan menyertakan Soekarno dan Hatta untuk menyatakan proklamasi kemerdekaan pada 16 Agustus 1945. Baru pada jam 10 malam, Ikana dan Narwis menuju kediaman Soekarno untuk menyampaikan hasil rapat tersebut. Debat kan? Jadi pas sudah mereka rapat tuh, datang ke rumah Soekarno, nyampein hasil rapatnya. Debatlah sama Soekarno. Karena debat, pada tanggal 16 Agustus, para pemuda mengadakan rapat sekali lagi dan menghasilkan keputusan untuk mengamankan Soekarno dan Hatta ke luar kota. Jadi karena debat, saran yang nggak diterima nih golongan muda, akhirnya mereka mengasingkan Soekarno dan Hatta, menjauhkan dari pengaruh Jepang. Dengan dibantu tentara peta, maka pada 16 Agustus sekitar jam 4.30, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, di Jakarta sendiri, golongan muda Wikana dan golongan tua Ahmad Subarjo melakukan perundingan tempat proklamasi dan mereka pun menyetujui Jakarta untuk menjadi lokasinya. Maka diutuslah Yusuf Gunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno kembali ke Jakarta. Pada
pada malam itu juga sekitar jam 2 Soekarno memimpin rapat PPKI di Rumah Laksamada Maida di Jalan Imam Bonjol untuk membahas tentang persiapan proklamasi kemerdekaan. Lalu keesokan harinya, tanggal 17 Agustus, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman. Jadi, eh Laksamana Tadashi Maeda ini adalah orang Jepang yang baik istilahnya ya sama Indonesia, yang ikut membantu Indonesia. Kemudian sampai sini dulu ya anak-anak ibu materi kita. Ini adalah latihan soal yang harus dikerjakan. Silakan dikerjakan dengan benar. Tadi jawabannya sudah ada semua. Langsung dijawab di link Google Form. Untuk yang mendengarkan video ini, tolong disampaikan ke teman-teman yang malas belajar. Kalian sudah kelas 9, sebentar lagi mau ujian, tolong dihargai waktunya. Ya, dari Ibu cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi